Bab 794, anjing, saya melakukan terlalu banyak untuk keluarga ini. Tapi ini Los Angeles. Suhunya tinggi sepanjang tahun, dan saat itu musim panas. Luke terkekeh di telinga Selina. Apakah Anda pikir mereka akan mendapatkan ruam? Selina melihat sekeliling, dan melihat seorang penggemar berat yang bahkan mengenakan penutup dada. Tentu saja. Lukas mengangguk. Saat mereka mengobrol, Luke dan Selina membeli minuman dari vendor staff dan menunggu konser dimulai. Konser akan berlangsung sekitar 3 jam. Termasuk preso, semua orang akan menghabiskan hampir 4 jam di gurun ini. Namun, penyelenggara sangat berpengalaman dan telah mengatur semuanya dengan sempurna. Ada anggota staf yang menjual minuman di mana-mana, dan ada banyak toilet portabel di luar venue, yang cukup untuk memecahkan masalah penonton yang keluar untuk buang air kecil. Rengekan sedih Gold Nugget terdengar di earphone Luke dan Selina. Luke berkata tanpa daya, kamu tidak akan bisa menonton konser bahkan jika kamu masuk. Aku sudah menyiarkannya langsung untukmu. Bosan, Nugget emas tergeletak di jok belakang mobil. Melihat tablet di depannya, itu merengek lagi. Selina berkata, kamu terlalu pendek. Ada begitu banyak orang di konser. Bagaimana jika mereka menginjak Anda dalam kegembiraan mereka? Tonton siaran langsungnya dan jangan mengeluh. Gold Nugget menundukkan kepalanya dengan putus asa, tahu bahwa itu tidak ada harapan. Mereka berdua masuk untuk bermain sendiri, sementara itu harus berjaga-jaga di dalam mobil. Saya melakukan terlalu banyak untuk keluarga ini. Anjing itu meratap dalam hati. Pada saat itu, sebuah mobil berhenti 10 meter jauhnya. Nugget emas tidak memperhatikannya. Mereka berada di tempat parkir di luar konser, dan mobil keluar masuk dari waktu ke waktu. Tapi sesaat kemudian, hidungnya berkedut dan tiba-tiba duduk. Hidungnya yang besar berkedut lagi, dan ia menoleh ke samping. Itu adalah mobil van Ford tua yang baru saja berhenti. Ada 3 orang di dalamnya, dan mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Gold Nugget menatap pria berjanggut ini dengan ragu, tetapi segera mengirim pesan kepada Luke melalui tablet. Luke memainkan pesan itu di earpiece-nya. Luke, aku melihat banyak bau berbahaya datang dari sebuah van yang baru saja tiba. Sambil mengerutkan kening, Luke menarik Selina dan memberi isyarat bahwa ada situasi dan mereka harus pergi. Pada saat yang sama, dia bertanya langsung, ada apa? Gold Nugget dengan cepat menjawab, sesuatu yang bisa meledak. Tapi saya tidak tahu apakah itu bahan peledak plastik yang Anda sebutkan sebelumnya atau RDX atau apapun. Luke berkata, RDX adalah komponen utama dalam bahan peledak plastik. Berapa banyak yang ada di sana? Petik 2. Gold Nugget berkata, ini kira-kira sebanyak yang saya makan sekaligus. Butuh mengendus lagi untuk mengkonfirmasinya. Luke tidak berdaya menghadapi pengukuran ini. Paling banyak atau paling tidak? Tidak lebih, tidak kurang. Gold Nugget terus menggambarkannya, secara akurat. Luke segera mendapatkannya. Mereka telah membatasi jumlah yang bisa dimakan Nugget emas, jika tidak, sangat mudah bagi orang ini untuk makan ratusan kilogram makanan dari pagi hingga malam. Jadi, dalam situasi normal, ia akan makan setidaknya 10 kilogram per makanan, dan paling banyak 50 kilogram. Tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit harus antara 25-30 kilogram, itu memang sedikit lebih akurat. Berapa banyak orang di dalam mobil? Sudah berapa lama mereka di sini? Ada gerakan. Lukas bertanya lagi. 3 di antaranya, mereka tiba hanya 2 menit yang lalu. Mereka masih berbicara di dalam mobil, jawab Gold Nugget. Luke menekan ujung kacamata hitamnya dan mengaktifkan sinyal eksternal. Dia kemudian menggunakan telepon palsunya untuk menarik umpan pengawasan dari mobil di bagian dalam lensanya. Setelah beberapa pandangan, dia sedikit lega. Ketiga pria di dalam van itu masih berbicara, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Dari kelihatannya, ini bukan serangan bunuh diri. Luke masih punya waktu. Kamu bisa menyelinap keluar sekarang. Jangan biarkan mereka memperhatikanmu, perintah Luke. Gold Nugget tidak takut ledakan, tapi dolar takut. Kebanyakan anjing memiliki ketakutan alami terhadap suara keras, dan banyak anjing di China mengencingi petasan pada malam tahun baru. Lebih penting lagi, Luke mengkhawatirkan keselamatan Selina saat Gold Nugget tidak bersamanya. Selina adalah partnernya yang paling terpercaya, dan rekan setim bintang 3 yang baru. Dia adalah harta karun poin terbaik, akan lebih baik jika dia tidak terluka sama sekali. Setelah percakapan dengan Gold Nugget, Luke berkata kepada Selina, yang telah mendengarkan di samping, hubungi rekan-rekan kami yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan konser serta ahli penjinak bom. Saya akan berurusan dengan ketiga orang itu. Petik 2.
Saat dia berbicara, dia mengeluarkan dua earphone, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk Selina, sebelum dia menyalakan mobil. Bagasi mobil terbuka, dan sebuah drone mini terbang mendekati Van Fort. Kali ini, Selina memberikan saran berbeda. Haruskah kita membunuh mereka saja? Dari apa yang dikatakan Gold Nugget, setidaknya ada 20 kg bahan peledak plastik di dalam van. Jika Luke terlalu dekat, dia berisiko mati dalam ledakan berikutnya. Lagi pula, siapapun yang membawa begitu banyak barang berbahaya pasti bukan orang biasa. Luke terkekeh dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Peluru karet, dijamin akan menjatuhkan mereka dan tidak membunuh mereka. Selina akhirnya santai. Dengan keahlian menembak Luke, musuh tidak akan punya banyak waktu untuk bereaksi jika dia menggunakan pistol dari jarak jauh. Ketiga pria itu belum bergerak, mereka mungkin sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mereka tidak akan begitu bertekad untuk mengambil tindakan sebelum mereka menemukan saat yang tepat, yang memberi Luke kesempatan untuk menghadapi mereka. Saat drone mendekat, Luke mendengar percakapan mereka melalui lubang suara. "Kapan kita bertindak?" tanya kriminal A. "Sebaiknya menunggu sampai konser resmi dimulai." "Masih banyak yang belum masuk," jawab Reskrim B. "Apakah mereka benar-benar akan mengambil tindakan?" Kriminal C ragu-ragu. "Apakah mereka melakukannya atau tidak? Ketika saatnya tiba, kita akan memulai pengatur waktu, dan persidangan orang benar akan dimulai," kata pidana B dengan tegas. Lukas mengerutkan kening. Apakah mereka kaki tangan, atau pembantu? Pada saat itu, dia sudah mencapai tepi tempat konser. Menggunakan penutup toilet portabel, ia melepaskan dua drone dari inventarisnya. "Selina, mereka mungkin memiliki kaki tangan. Awasi umpan pengawasan setelah Anda berbicara dengan Departemen Kepolisian," kata Luke sambil mengenakan kacamata yang lebih lebar. Dibandingkan dengan kacamata hitam yang lebih nyaman dan bergaya, kacamata ini lebih baik untuk mengamati gambar yang dikirimkan dari drone. Melihat bahwa nugget emas sudah mencapai Selina, Luke merasa lega. Selina telah mengambil alih pekerjaan pengintaian drone. Drone mini sudah sangat dekat dengan target, dan harus dioperasikan dengan hati-hati. Pada saat itu, drone telah memanfaatkan momen ketika ketiga penjahat itu berbicara di dalam van untuk mengaktifkan fungsi pendeteksiannya, dan dengan cepat mengunci target di belakang van. Itu adalah tumpukan besar barang dengan berbagai kabel dan layar LCD kecil, bom waktu. Bab 795, Kendaraan Mencurigakan, Agen FBI. Target mencurigakan terdeteksi, Selina mengingatkannya. Luke melihat umpan pengawasan dan melihat sebuah SUV Chevrolet diparkir di sisi barat venue. Chevrolet tidak memasuki tempat parkir, juga tidak pergi. Itu agak jauh dari pintu masuk ke tempat parkir, di daerah di mana kebanyakan orang tidak akan berada. Pada jarak ini, itu berada di luar zona bahaya bahan peledak di tempat parkir. Pada saat yang sama, drone juga mendeteksi bahwa mobil telah dimodifikasi untuk memblokir deteksi sumber panas. Jendelanya juga gelap, dan orang-orang di dalamnya tidak terlihat sama sekali. Berpikir cepat, Luke berkata, "Dapatkan dua tim petugas patroli untuk menyelidiki orang-orang di dalam mobil. Beritahu orang-orang kita untuk waspada, kalau-kalau orang-orang di dalam melepaskan tembakan." Petik 2. Tidak masalah jika Chevrolet lari, apa yang paling suka dilihat polisi adalah punggung tersangka. Meskipun mungkin sedikit berat, lebih baik membuat kesalahan daripada membiarkan keunggulan. Ini adalah konser besar, dan Departemen Kepolisian telah memobilisasi banyak petugas polisi, akan sia-sia untuk tidak menggunakannya. Luke menunggu dengan sabar di luar venue. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dua mobil patroli dengan sirene meraung melaju ke arah Chevrolet yang mencurigakan di sisi barat. Dia mengerutkan kening. Selina dan Gold Nugget juga berada di salah satu mobil polisi. Suruh petugas patroli memeriksanya. Keluarkan pistol Anda dan berjaga-jaga di dekat mobil. Jangan maju, dia menginstruksikan Selina. Dalam situasi seperti ini, tidak bijaksana bagi petugas polisi untuk mendekati mobil lain secara berkelompok. Jika mereka berpisah dan mengepung mobil, itu akan terasa sangat menindas orang-orang di dalam Chevrolet. Kedua mobil patroli itu berhenti di posisi strategis. Satu mobil memblokir jalan di depan Chevrolet. Ketika mobil kedua melewati Chevrolet, tiba-tiba berbalik berputar di belakang Chevrolet sehingga yang terakhir diapit di kedua ujungnya. Mobil polisi di depan berjarak sekitar 8 meter dari SUV Chevrolet. Mobil polisi di belakang berhenti di ujung jalan, dan kedua mobil itu berada pada sudut yang berbeda. Dua petugas keluar dari mobil polisi di belakang. Atas instruksi Selina, mereka tidak melangkah maju, tetapi hanya membuka pintu depan sebagai penutup dan mengangkat senjata mereka.
Mereka memegang M4A1, bukan pistol. Selina bersandar di bagian belakang mobil miring dengan senapan Remington yang baru saja dia dapatkan dari petugas lainnya. Dalam jarak 10 meter, senjata ini bahkan lebih menakutkan daripada senapan. Dua petugas patroli yang turun di depan Chevrolet juga tidak maju. Mereka bersembunyi di balik pintu depan dengan senjata mereka juga. Petugas di kursi penumpang mengeluarkan megafon dan berteriak, "LAPD, Chevrolet, dengarkan, buka pintu Anda perlahan dan keluar dari kendaraan dengan tangan Anda. Bersiaplah untuk digeledah." Kedua orang di dalam Chevrolet itu saling bertukar pandang sebelum mereka mengerutkan kening. Setelah keheningan singkat, pria parubaya di kursi penumpang berkata, "Ayo pergi." Sopir muda bule itu bertanya dengan tenang, "Tidak masalah." Pria parubaya itu menjawab dengan acuh tak acuh, "Hehe, jangan khawatir. Kami di sini untuk menyelidiki sebuah kasus." Pria muda itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan keluar. Di depan moncong beberapa senjata, keduanya sangat tenang, yang membuat petugas patroli tegang. Mereka segera berteriak, "Turun. Serahkan kepalamu dan berbaring di tanah." Pria parubaya itu tersenyum dan membuka dompet kulit dengan lencananya. "FBI, ada yang bisa saya bantu, petugas?" Tertegun sejenak, dua petugas di belakang Chevrolet itu mau tidak mau menatap Selina. Selina, di sisi lain, tetap tenang seperti biasanya. Dia masih fokus pada dua orang itu dan tidak melepaskan senjatanya. Dia masih menjadi pemecah lutut lah, dan sekarang bertugas dengan lencana LAPD. Di sela-sela itu, salah satu petugas patroli akhirnya naik untuk memeriksa identitasnya. Mereka bahkan mengkonfirmasi ID dan nomor mereka dengan meja depan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Petugas itu sedikit malu, tetapi masih bertanya, "Halo, Agen Garrett dan Agen Watt. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda lakukan di sini?" Petik 2. Pria parubaya itu masih memiliki senyum tidak peduli di wajahnya saat dia dengan santai memasukkan lencananya kembali ke dompetnya. "Kami sedang menyelidiki sebuah kasus. Kau tahu seperti apa, kan?" Tentu saja petugas patroli tahu. Departemen kepolisian setempat tidak suka agen FBI ikut campur dalam kasus mereka dan sebaliknya. Jika tidak perlu, mereka pasti tidak akan saling memberitahu detail pekerjaan mereka. Petugas itu kembali dan menatap Selina dengan pandangan bertanya. Dia hanya mengangguk dan menunggu mobil polisi di depan berbalik sebelum dia meletakkan senapannya dan kembali ke mobil polisi. Menyaksikan dua mobil patroli pergi, pria parubaya itu bertanya dengan penuh minat, "Apakah Anda memperhatikan detektif wanita itu?" Pemuda itu bertanya, "Orang yang menodongkan pistolnya ke kita." Pria parubaya itu membuka pintu mobil dan duduk. Wanita itu adalah komandan mereka, dan dia sangat waspada. Jika kita membuang petugas polisi ini sekarang, dia akan segera melepaskan tembakan, jadi jangan terlalu impulsif. Petik 2. Jika kita menyerang lebih awal, dia akan menjadi orang pertama yang saya bunuh, kata pemuda itu dengan tenang sambil menutup pintu mobil. Pria parubaya itu mengangkat bahu. Tapi itu akan terlalu berisiko. Tidak perlu untuk itu, kan? Pada saat itu, teleponnya berdering. Dia memeriksa teleponnya dan terkejut. "Hah?" Pemuda itu bertanya, "Ada apa?" Pria parubaya itu mengerutkan kening. Perintah peluncuran telah dikeluarkan, tetapi pihak lain tidak menerima sinyal. Periksa umpan pengawasan pada bom itu. Petik 2. Pemuda itu mengoperasikan konsol, dan di layar muncul kegelapan. Tidak ada gambar. Apakah kamera pengintai pada bom itu tidak berfungsi? Pemuda itu mengerutkan kening. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan hendak mengatakan sesuatu, ketika dia melihat sebuah van Ford keluar dari tempat parkir perlahan dan kemudian berhenti di sisi lain jalan sebelum tetap diam. Saat ini, van itu menghadap ke Chevrolet, dan semua jendela depan digulung. Sementara kaca kedua kendaraan dihitamkan sehingga tidak bisa melihat satu sama lain, ketiga orang di kedua kendaraan itu memang saling berpandangan. Di Chevrolet, wajah kedua pria itu awalnya agak hitam sebelum berubah menjadi hijau. Berpikir cepat, pria parubaya itu berkata dengan tegas, "Batalkan rencana dan mundur." Pemuda itu segera mengganti persneling, tetapi dia masih menunggu lebih dari 10 detik sebelum dia mulai mengemudi dan secara bertahap menambah kecepatan seperti mobil biasa saat mereka semakin menjauh dari van Ford. Keduanya hanya bisa menghela napas lega ketika melihat van itu tidak bergerak di kaca spion. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang ada di dalam van Ford, tetapi mereka tahu. Pria muda itu secara pribadi membuat bom di dalam van, dan pria parubayalah yang mengirimkannya ke beberapa organisasi.
Pesan yang baru saja diterima pria parubaya itu adalah dari orang lain yang bertugas mengaktifkan bom, yang memberitahu mereka bahwa pengatur waktu telah dimulai. Bab 796, Fungsi Baru Inventaris. Meskipun pria parubaya itu belum menerima sinyal umpan balik dari pengatur waktu, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa bom telah diaktifkan, dan mungkin ada masalah dengan umpan balik. Mereka tidak ingin berada dalam jarak 10 meter dari bom dan bertaruh pada kemungkinan bahwa bom itu tidak akan meledak. Itu adalah senjata mematikan 30 kg bahan peledak plastik. Jika mereka berada dalam jarak 10 meter ketika meledak, itu tidak akan berguna tidak peduli seberapa terampil mereka. Beberapa ratus meter jauhnya, pemuda itu melirik ke kaca spion, tetapi tidak bisa melihat Van itu lagi. Dia bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Melihat langit yang gelap, pria parubaya itu merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Saya berharap untuk memancing Batman keluar dan mengungkap identitas aslinya, tetapi tampaknya kemungkinan itu terjadi rendah. Pemuda itu mengerutkan kening. Kita seharusnya bisa memancingnya keluar tanpa perlu membuat keributan, kan? Pria parubaya itu menghela nafas. Batman hanya muncul di malam hari, dan acara amal gempa bumi berikutnya akan diadakan siang hari di akhir pekan dalam beberapa hari. Pemuda, masih banyak pertunjukan untuk konser amal gempa ini, kan? Pria parubaya itu berkata, tapi hanya 2 dari mereka yang ada di Los Angeles. Pemuda itu bertanya, jika Sirah dalam bahaya, apakah Batman akan tetap memilih untuk bersembunyi? Pria parubaya itu tersenyum, masih terlihat malas dan tidak peduli. Jangan terlalu memikirkan gosip. Sebagai perbandingan, saya pikir Batman dan Iron Man memiliki hubungan yang lebih dalam. Bukankah kita juga ingin mengetahui lebih jauh tentang Iron Man dari Batman? Saya sangat tertarik dengan baju besi terbang Iron Man. Kita bisa menggunakannya. Pemuda itu mengangguk tanpa suara. Melihat ekspresinya, pria parubaya itu menambahkan, juga, markas Batman seharusnya berada di Los Angeles. Bahkan jika dia menyerang benteng Ellsworth di Sacramento, semuanya dimulai di Los Angeles. Bahkan jika sesuatu terjadi di konser amal gempa bumi di tempat lain, dia mungkin tidak datang tepat waktu. Kami mencoba yang terbaik untuk memancingnya keluar, bukan merusak konser. Jelas tentang tujuan utama, jangan salah sasaran. Pemuda itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Mengerti. Apakah kita masih melanjutkan rencana ini? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Lupakan. Aku hanya mengajakmu keluar untuk melihat seperti apa. Tidak ada yang bisa berhasil dalam segala hal yang mereka lakukan. Kita akan membicarakannya ketika kita punya waktu nanti. Selain itu, FBI dan Homeland Security pasti akan menyelidiki masalah ini untuk waktu yang lama. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil risiko. Petik 2. Pemuda itu mengangguk tanpa suara dan menginjak pedal gas lebih keras saat mereka melaju pergi. Di dalam Van Ford, Luke memandang SUV Chevrolet dengan serius. Setelah mobil menghilang, Luke mengemudikan Ford ke arah yang berlawanan. Setelah mengemudi sejauh 2 km, dia berhenti dan merenungkan alat peledak di inventarisnya. Dia telah menjatuhkan 3 orang di Van Ford di tempat parkir sebelumnya, dan menyimpan bom di inventarisnya. Dia tidak idiot. Secara alami, dia tidak akan meninggalkan apapun yang bisa meledak tergeletak di dalam van. Memeriksa struktur bom dengan kekuatan mentalnya, dia menghela nafas dengan menyesal. Jika dia bisa membongkarnya di inventarisnya, atau bahkan hanya membongkar detonatornya, itu akan jauh lebih mudah. Jika tidak ada bukti untuk memulai keributan seperti itu, akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri ke Departemen Kepolisian. Tentu saja, dia juga bisa mendapatkan beberapa bahan peledak plastik lain untuk menggantikannya. Bukannya dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi ada lebih dari 10.000 orang di tempat itu, ini benar-benar bukan serangan skala kecil. Akan lebih baik jika Departemen Anti-Terorisme Profesional terlibat. Bom itu sendiri merupakan petunjuk penting, dan mematikannya tidak akan membantu penyelidikan departemen. Akan lebih merepotkan jika pernyataan dari 3 penjahat yang dia pukul tidak cocok dengan bahan peledaknya. Memikirkan itu, dia memeriksa bahan peledak di inventarisnya dengan kekuatan mentalnya. Mau tak mau dia berpikir, jika aku bisa mengeluarkan komponen detonator ini, benda ini tidak akan benar-benar meledak. Luke tiba-tiba tercengang. Di tangannya tergeletak sebuah benda kecil, yang merupakan komponen kunci detonator yang ingin dia keluarkan. Melihat bom di inventarisnya, dia menyadari bahwa bagian ini memang hilang. Astaga, serunya bersemangat. Selama ini, inventaris hanya memiliki fungsi penyimpanan yang paling sederhana, dan tidak ada cara untuk mengambil sebagian dari seluruh objek yang tersimpan di dalamnya.
Itu hanya sesuatu seperti cangkir teh dan tutupnya yang bisa dia ambil secara terpisah dengan susah payah. Gembira, Luke menahan keinginan untuk membongkar bom, dan memusatkan perhatiannya pada pistol di inventarisnya. Dengan pikiran, bagian-bagian pistol muncul di tangannya satu demi satu sebelum dia memasukkannya kembali ke inventarisnya. Melihat pistol yang dipasang kembali di inventarisnya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kejutan. Inventaris sebenarnya memiliki fungsi baru. Dan itu adalah fungsi yang sangat praktis. Ini benar-benar tidak terduga. Dia tiba-tiba teringat peringatan sistem tentang memodifikasi fungsi inventaris ketika dia telah menghancurkan tubuh Blackheart. Mungkinkah ini modifikasi yang dirujuk sistem? Setelah merasa bersemangat sejenak, Luke mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, lalu beralih ke rencananya untuk membongkar bom. Sesaat kemudian, komponen di tangannya sudah kembali ke detonator di inventarisnya, tetapi titik koneksi kritis antara detonator dan bom sudah putus. Dengan cara ini, itu tampak seperti kesalahan yang dilakukan oleh orang yang memasang bom itu. Melemparkan 3 penjahat tak sadarkan diri ke tanah, Luke mengemudikan van beberapa ratus meter ke gurun, dan tumpukan besar bahan peledak muncul kembali di dalam van. Dia kemudian turun dari mobil dan kembali ke 3 penjahat. Dia menelepon Selina dan berkata, katakan pada mereka untuk datang dan menjemput para tersangka. Beritahu regu penjinak bom untuk menuju 2 km ke arah barat tempat tersebut. Saya mengemudikan van dengan bahan peledak ke gurun. Beberapa menit kemudian, Selina datang dengan 4 mobil polisi. Luke memberi mereka 3 penjahat, menunjukkan lokasi van, dan kembali ke tempat itu dengan mobilnya sendiri. Ketika ketiga penjahat itu berbicara satu sama lain, mereka menyebutkan bahwa mereka memiliki kaki tangan yang akan berkoordinasi dengan mereka dalam serangan itu. Luke tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Secara alami, dia tidak bisa menonton konser lagi. Dia tersenyum pada Gold Nugget di kursi belakang dan berkata, sekarang, kita semua hanya bisa menonton siaran. Apa kamu senang? Nugget emas tidak mengatakan apa-apa. Secara alami, itu tidak terlalu bahagia. Itu ingin menonton konser legendaris langsung di tempat kejadian. Tapi Luke dan Selina tidak bisa, jadi apa yang bisa dilakukannya? Itu penuh dengan keputusasaan. Pada saat itu, konser akan segera dimulai, dan sorak-sorai serta tepuk tangan terdengar dari waktu ke waktu. Melihat umpan pengawasan, Luke bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu pada 2 agen FBI? Selin menggelengkan kepalanya. Identitas mereka baik-baik saja, tetapi tidak ada informasi lain yang relevan. Luke melirik ide mereka di tabletnya. Bab 797, Musuh Bintang 1 tiba-tiba muncul. Pria parubaya itu adalah John Garrett, dan pria muda itu adalah Grant Watt. Divisi ke-17 FBI. Lukas terdiam. Dia tidak memiliki kontak langsung dengan mereka. Meskipun perilaku mereka mencurigakan, itu tidak terlalu berlebihan. Keduanya sebenarnya dari SHIELD, dan SHIELD selalu sedikit misterius. Berpikir sejenak, Luke menelepon Wells. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menutup telepon. Selina bertanya tanpa mengangkat kepalanya, tidak ada. Luke berkata, mereka memiliki sistem kerahasiaan yang sangat ketat. Wells mengatakan bahwa dia tidak dapat mengungkapkan informasi yang relevan, tapi... Selin tertawa. Hehe, sebenarnya, dia sudah mengatakannya, kan? Petik 2. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Wells sebelumnya, dan dia memang belum mengungkapkan informasi spesifik apapun tentang kedua pria itu. Lukas juga tersenyum. Apa yang dia katakan? Keduanya mungkin rekan-rekannya, atau dia akan bertanya tentang keberadaan mereka, kata Selina. Seperti bagaimana jika seseorang muncul di TKP sensitif dengan ide Elsa, saya pasti akan mengambil tindakan jika ide dan orangnya tidak cocok. Kapten Wells melakukan itu dengan sengaja, kan? Lukas mengangkat bahu. Dia benar-benar tidak membocorkan informasi spesifik apapun. Kami menebaknya sendiri. Ini nyaman untuk semua orang. Selin menghela napas. Kenapa kalian semua selalu memainkan trik semacam ini? Aku telah belajar hal-hal buruk darimu. Luke berkata, ini semua tentang bantuan di luar aturan. Wells memberi saya bantuan kecil yang harus saya kembalikan di masa depan. Petik 2. Selina mengusap dahinya. Kamu terdengar seperti orang tua. Luke tersenyum dan tidak tersinggung. Tidak apa-apa jika dia lebih tua dalam roh, selama dia masih muda secara fisik. Saat mereka berbicara, dia melihat nama-nama di panel sistem dan mencibir. John Garrett, kan? Hibah Watt, kan? Agen SHIELD. Kedua nama ini tidak ada di panel netral, tetapi di panel musuh.
Itu sebabnya dia segera menelepon Wells. Jika mereka benar-benar dari SHIELD, mengapa mereka ada di daftar musuh sistem setelah serangan pertama ini? Mereka tidak mungkin menjadi bermusuhan hanya karena Luke telah meminta polisi untuk memeriksa identitas mereka. Faktanya, berdasarkan pengamatan Luke terhadap daftar musuh, tidak mudah untuk melewati evaluasi sistem yang bermusuhan. Secara umum, sistem akan menentukan orang yang menganggap Luke tidak menyenangkan atau membencinya sebagai orang yang netral. Misalnya, banyak orang dalam daftar musuh bintang 1 adalah orang-orang yang tidak beruntung yang telah dilumpuhkan oleh Batman, atau orang-orang terkasih dari mereka yang telah dibunuh oleh Luke. Orang-orang ini benar-benar memusuhi Luke. John Garrett dan Grant Watt belum pernah berinteraksi dengan Luke sebelumnya. Mereka tiba-tiba mendapatkan status bintang 1 di daftar musuh, dan alasan untuk ini layak untuk direnungkan. Diam-diam memasukkan 2 agen SHIELD ke daftar hitam, Luke berkeliling tempat konser. Dibandingkan dengan perwira lain, dia memiliki hidung tajam, yang membuatnya lebih mudah untuk mengambil barang. Kemungkinan bahwa ada masalah dengan orang-orang di antara penonton cukup rendah. Ada banyak pembicaraan di Los Angeles baru-baru ini, dan semua penonton harus melewati pemeriksaan keamanan sebelum mereka bisa masuk. Mereka tidak bisa membawa barang-barang yang mencurigakan. Luke telah memeriksa keamanan di atas panggung ketika dia berada di dalam sebelumnya, dan tidak ada bau bahan peledak. Di mana kaki tangan ketiga penjahat itu? Mau tak mau dia memikirkan 2 agen SHIELD tadi. Sebagian besar pasukan polisi telah tiba, termasuk penjinak bom, dan mereka sedang menyelidiki area di sekitar tempat tersebut. Melihat pertunjukan yang baru saja dimulai, Luke menghela nafas. Claire, kakakmu melakukan yang terbaik kali ini. Aku tidak membiarkan penampilan pertamamu sia-sia. Di atas panggung, lebih dari 20 penyanyi, termasuk Claire, berdiri dalam 3 baris saat mereka menyanyikan lagu tema untuk pertunjukan amal, We Are the World. Seluruh venue terdiam sesaat, sebelum semua orang mulai menyanyikan bagian chorus secara serempak. Lagu penting ini berdering di udara di atas gurun. Kita adalah dunia, kita adalah anak-anak. Jika bukan karena pertunjukan ini, Luke tidak perlu mengemudikan van beberapa kilometer jauhnya dari tempat pertunjukan. Pada akhirnya, ini adalah perbuatan baik. Claire terlibat, dan Sirah telah menemukan ide untuk pertunjukan tersebut. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton pertunjukan amal pertama ini meledak dan membiarkan upaya mereka sia-sia. Setelah berpatroli selama setengah jam dan memeriksa daerah sekitarnya, dia dipanggil ke kendaraan komando terdekat. 2 penyelidik dari Homeland Security sedang menunggunya. Tidak seperti insiden skala kecil sebelumnya, bom yang ditemukan di van kali ini cukup profesional dan besar. Bahkan jika meledak di tempat parkir, itu akan menyebabkan kepanikan dan korban besar. Jika ada penyerbuan di acara besar seperti itu, puluhan orang akan mati dan ratusan orang akan terluka, yang tidak kurang dari korban langsung. Karena beberapa kecelakaan sebelumnya, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengumpulkan banyak tenaga kerja di Los Angeles dan secara alami bergegas. Luke sebelumnya bisa mengendur dan menghindari banyak pertanyaan berkat koneksinya di Departemen Kepolisian, tapi kali ini, dia tidak bisa. Dia juga membutuhkan Homeland Security untuk melacak dalang di balik serangan itu. Dia benar-benar tidak akan melepaskan orang yang tidak memiliki garis bawah ini. Selama lebih dari 1 jam, Luke mengulangi apa yang terjadi lebih dari 10 kali kepada para penyelidik sebelum akhirnya mereka melepaskannya. Luke hanya menghubungkan penemuan awalnya dari 3 penjahat ke kamera pengintai di mobilnya. Kedua penyelidik pergi untuk memeriksa mobilnya, dan sedikit tertekan ketika mereka kembali. Mobil mereka hanya dimodifikasi dengan anti peluru, tenaga mesin, dan suspensi paling dasar, itu tidak secanggih mobil Luke. Adapun mengapa Luke begitu kaya dan bisa memodifikasi mobilnya seperti itu, mereka tidak mengatakan apa-apa setelah melihat asetnya. Sahamnya di perusahaan telepon disembunyikan beberapa lapisan, dan mereka belum memiliki data itu. Namun, transfer dana langsung dari Stark Industries dan Wayland Corporation adalah angka yang luar biasa bagi orang biasa, itu sudah cukup bahkan untuk membeli jet pribadi. Juga, ketika kedua penyelidik memeriksa catatan kerja Luke, mereka dapat melihat file rahasia LAPD, kecuali untuk beberapa kasus yang sangat rahasia. Hanya bisa dikatakan bahwa ini bukan pertama kalinya Luke menghadapi teroris. Dari penerbangan pesawat ke gedung perusahaan, dia telah membunuh lebih banyak teroris daripada yang diselidiki oleh 2 agen keamanan dalam negeri. Ini sesuai dengan apa yang disebut Lucas sebagai intuisi. Setelah membunuh begitu banyak teroris, adalah normal untuk menjadi sangat sensitif terhadap mereka. Tentu saja,
Luke juga menyebutkan bahwa 3 penjahat yang tidak sadar juga menyebutkan bahwa mereka memiliki kaki tangan untuk membantu melancarkan serangan, yang memerlukan penyelidikan lebih dekat. Bab 798, Harga Diri dan Hak untuk Memilih. Tidak hanya satu pertunjukan untuk konser amal gempa kali ini. Diperkirakan bahwa akan ada 12 hingga 15 pertunjukan saat konser berlangsung di seluruh Amerika. Sebagai salah satu kota terkaya di Amerika, Los Angeles menggelar pertunjukan kedua lusa di akhir pekan. Jika kaki tangan penjahat yang digagalkan hari ini bersikeras membuat masalah lusa, itu akan cukup merepotkan. Setelah berurusan dengan 2 penyelidik, Luke kembali ke mobilnya dan menghela nafas. Hebat, saya bahkan tidak bisa menonton siaran langsung. Untuk menghindari masalah, dia tidak melibatkan Selina. Karena dia tidak berinteraksi dengan para teroris, tentu saja dia tidak perlu diinterogasi berulang kali. Dengan demikian, Selina cukup santai, dan kepala anjing tertentu benar-benar tidak terganggu saat memakan makanan ringannya dan menonton siaran langsung. Itu telah melakukan perbuatan baik lagi hari ini, dan berhak untuk menikmati dirinya sendiri. Lukas selalu membedakan dengan jelas antara hukuman dan penghargaan. Jika Gold Nugget melakukannya dengan baik, Luke tidak akan dengan sengaja mengalahkannya. Jika Gold Nugget melakukan kesalahan, Luke akan menjelaskan mengapa dia menghukumnya. Selina memberinya guanara es sambil tersenyum. Saya berbicara dengan Claire, tetapi dia bertanya apakah dia bisa memberi tahu Sirah tentang ini. Luke berpikir sejenak, lalu mengangguk. Oke, minta dia memberi tahu Sirah untuk menelepon saya jika dia memiliki pertanyaan. Petik 2. Selina mengirimi Claire pesan dan berkata, apakah kita akan terus berpatroli sekarang? Lukas mengangguk. Paling tidak, kita harus menunggu sampai konser selesai dan Claire pergi. Pada akhirnya, mereka bekerja sampai larut pagi. Hingga masa bubar, tidak ada serangan yang terjadi. Selina menguap dan menggosok matanya yang sakit. Para kaki tangan yang tidak pernah mengungkapkan diri mereka menyelinap sebelum bom dipicu. Luke berkata, sepertinya begitu. Selina meletakkan sandaran kursinya dengan menyesal. Ini adalah konser pertama kami. Luke berkata sambil tersenyum, kita punya banyak waktu, akan selalu ada kesempatan untuk menonton konser dengan tenang di masa depan. Selina bersenandung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Gold Nugget merengek beberapa kali, dan Luke hanya bisa menghiburnya. Kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini. Anda merasakan bahaya sebelumnya dan menyelamatkan banyak orang. Bagaimana kalau aku menggandakan uang sakumu hari ini? Nugget emas puas. Ia ingat dengan sangat jelas bahwa Luke hanya menghasilkan sekitar $200 sehari di tempat kerja, menggandakan uang sakunya sangat banyak. Upah hariannya lebih tinggi dari upah iblis, kenapa tidak puas? Bagaimanapun, simpanan pribadi Gold Nugget telah berkembang seperti orang gila baru-baru ini, dan itu tidak kekurangan uang. Setiap kali Selina dan Luke mengeluarkannya untuk membersihkan geng, itu akan mendapat bagian dari uang, itu bahkan tidak tahu persis berapa banyak yang dimilikinya sekarang. Selina yang lebih tahu. Dia hanya mengatakan bahwa uang itu cukup untuk membeli laptop alien baru setiap tahun. Gold Nugget langsung paham dengan penjelasan Lugas ini. Dulu ketika ia sedang menabung untuk laptop alien pertamanya, ia telah bekerja keras dengan Selina selama beberapa hari, dan beberapa gigi emas bahkan dicabut dari beberapa mulut penjahat. Tentu saja, Nugget emaslah yang membuat gigi mereka copot. Selina merasa itu menjijikkan dan bahkan tidak mau menyentuh gigi emasnya. Dia hanya membantu membuat semua orang pingsan sebelum membiarkan Gold Nugget merobohkan giginya. Benda-benda menjijikkan ini dilebur menjadi gumpalan ketika mereka kembali, dan hanya setelah didesinfeksi pada suhu tinggi, benda itu dibuang ke simpanan pribadi Gold Nugget. Nugget emas tidak jauh berbeda dengan Selina. Pada dasarnya tidak perlu mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Paling-paling, itu menghabiskan uang untuk membuka rekening online. Sederhananya, Gold Nugget sekarang menjadi taipan biru sejati. Uang saku yang Luke berikan setiap hari hanyalah konfirmasi harga dirinya. Ini yang Luke bicarakan saat dia bebas. Tidak pernah mengerti mengapa iblis itu begitu kaya, namun dia masih seorang detektif kecil dan sangat sibuk setiap hari. Baru sekarang Gold Nugget menyadari bahwa itu hanyalah cara bagi seseorang untuk menyadari nilai mereka sendiri. Meskipun Nugget emas bukan manusia, ia tidak ingin gagal seperti di tempat kelahirannya. Ia juga ingin menyadari nilainya sendiri, asalkan ia bisa makan makanan enak setiap hari. Sudah jam 1 pagi ketika mereka sampai di rumah. Selina dengan cepat mandi dan pergi tidur, sementara Gold Nugget terus begadang untuk mengikuti acara HBO favoritnya. Luke sedang bekerja lembur ketika teleponnya berdering.
Dia memeriksa nomornya. Itu Sira. Setelah panggilan tersambung, mereka bertukar basa-basi dan kemudian berbicara tentang serangan teroris. Luke adalah orang yang menjadi pusat perhatian, tetapi Departemen Kepolisian tidak akan dengan santai membocorkan detail kasus ini kepada sembarang orang. Homeland Security dan FBI juga terlibat dalam kasus ini, dan bahkan seorang bintang besar seperti Sira sulit untuk mengetahuinya. Luke, kenalan lama ini, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Luke tidak menyembunyikan terlalu banyak. Sira bukan petugas polisi, jadi tidak ada gunanya menceritakan detailnya padanya. Dia hanya menyimpulkan situasi umum untuknya. Pemeriksaan keamanan untuk konser Anda berikutnya pasti akan lebih ketat. Seharusnya tidak ada masalah. Saya akan berada di sana hari itu untuk membantu memeriksa bahaya yang tersembunyi. Jangan khawatir. Sira sangat berterima kasih. Sira telah mendengar sedikit ketika Claire berbicara dengan Luke, dan dia menebak bahwa dia mungkin adalah orang yang menyelesaikan masalah hari ini. Jika ada yang tidak beres selama pertunjukan amal pertama, karirnya akan hancur. Sebagai orang yang memprakarsai segalanya, Sira akan berada di bawah tekanan luar biasa jika sejumlah besar orang meninggal. Luke berpikir sejenak, lalu menyarankan, kamu bisa bertanya kepada Brian tentang pekerjaan keamanan untuk tur nasional. Dia mungkin memiliki banyak pengalaman dengan pekerjaan semacam ini. Sira menepuk dahinya. Saya menjadi kacau karena betapa sibuknya saya selama ini. Aku akan meneleponnya nanti. Terima kasih, Lukas. Luke berkata sambil tersenyum, tidak sama sekali. Terima kasih telah menjaga Claire. Sira berkeringat. Aku tidak benar-benar merawatnya. Luke berkata, tidak, kamu sudah banyak membantu, sungguh. Baiklah, saya tidak akan membuang waktu Anda. Kau pasti sibuk. Setelah menutup telepon, dia tertawa. Sira memang banyak membantunya kali ini. Pada akhirnya, Claire memilih untuk tidak menjadi polisi. Sebaliknya, dia berencana untuk melanjutkan kuliah, terutama karena Sira. Sira telah menarik string untuk menambahkan Claire ke daftar penyanyi, yang telah membangunkan impian Claire untuk menjadi seorang penyanyi. Jika bukan karena Daddy System yang online saat itu, Luke tidak akan terburu-buru untuk memutuskan masa depannya. Orang-orang muda yang memiliki pilihan sangat beruntung. Semakin tua, semakin sedikit pilihan yang mereka miliki untuk masa depan. Luke tidak punya pilihan, tapi dia berharap Claire bisa memilih sendiri. Memikirkan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia bersikap tidak masuk akal. Berapa banyak orang di dunia yang tidak ingin memiliki kemampuan luar biasa dari Daddy System. Bahkan jika dia diberi pilihan lagi, dia tetap tidak akan ragu untuk memilih sistem. Sebagai pribadi, yang terbaik adalah rendah hati dan rajin, dan bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan poin kredit.